Bab 265. Lincah dan gesit. Siapa yang tahu? Naga kuno mistik yang maha kuasa juga merentangkan tangannya tanpa daya. Kali ini, ada formasi batasan wilayah yang kuat yang memotong kesadaranku. Adapun berapa banyak jenderal mayat yang tersembunyi di dalamnya, kamu hanya bisa tanyakan pada Ken Cheng. Jika kamu saja tidak bisa melihatnya, itu pasti banyak. Harley Ye merenung, masalah ini harus diberitahukan kepada instruktur terlebih dahulu. Jika dikejutkan dengan serangan aneh ini, maka bagi Sekte Heng Yue, itu berita buruk. Untuk kamu memikirkan ini sekarang. Melihat 9 tubuh bayangan Harley Ye, naga kuno mistik tidak bisa menahan cemberut. Sebaiknya kamu segera sembuhkan cedera teknikmu. Mengerti? Setelah diinterupsi oleh naga kuno mistik dan sadar, Harley Ye buru-buru menutup pikirannya. Tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya, itu sia-sia. Yang harus dia lakukan hanyalah menyembuhkan cedera teknik sesegera mungkin dan mendapatkan kembali kultivasinya yang hilang. Hajar saja, hajar saja. Segera, Harley Ye duduk bersila, dan dengan pikiran, dia memanggil surgawi petir. Segera, petir hitam pekat menutupi seluruh tubuhnya. Petir surgawi mendominasi, seperti jarum dan benang, seperti kikir, dan lebih seperti tungku, menyelubungi jiwa Harley Ye di dalamnya, memperbaiki retakan dalam jiwanya, menempa dalam pemurnian, dan dalam pemurnian ditempa. Ini adalah proses kelahiran kembali. Hanya dalam 1 jam, retakan 3 inci di dadanya kini menyusut menjadi 2 inci, dan hanya masalah waktu jika dia ingin sembuh total. Dengan cara ini, 3 jam berlalu dengan tenang. Selama 3 jam, Harley Ye mengalami pemurnian dan penempaan petir surgawi, dan retakan di dadanya juga hilang. Apalagi setelah mengalami pemurnian dan penempaan petir surgawi, jelas dia merasakan jiwanya semakin murni, dan kekuatan roh sejatinya menyatu sempurna dalam kelahiran kembali. Saat napasnya perlahan diembuskan, dia berbalik dan melompat dari tempat tidur, dan jejak kesakitan terakhir di wajahnya juga menghilang. Benar-benar jalan-jalan di gerbang neraka. Harley Ye memelintir lehernya dengan keras, meregangkan tubuhnya, dan ada kilatan dingin di matanya. Sekte Zeng Yang, karena aku masih hidup, maka kalian semua tunggu saja. Setelah selesai berbicara, dia mengeluarkan tas penyimpanan, mengambil segenggam pil obat, dan memasukkan semuanya ke dalam mulutnya. Ramuan itu masuk ke dalam tubuh, meleleh dalam sekejap, berubah menjadi esensi yang agung dan dituangkan ke dalam meridian utama tubuhnya, dan akhirnya dituangkan ke lautan diafragma, dan disempurnakan menjadi energi sejati melalui api spiritualnya. Diafragma yang kering pun hidup kembali. Saat dia terus menelan pil, kultivasinya juga meningkat pesat. Karena dia menurun dari alam Ren Yuan tingkat ke-8, dia menelan pil yang tidak terhitung dan kapasitas lautan diafragmanya besar. Jadi dia tidak memiliki tekanan sedikit pun, dan dalam waktu kurang dari 1/4 jam, tingkat kultivasinya kembali ke tingkat pertama alam Ren Yuan. Pada saat ini, dia menarik napas dalam-dalam, dan tidak menelan pil obat lagi. Mungkin, bukan karena dia tidak ingin menelan lagi, tetapi dia tidak memiliki pil lagi, dan pada dasarnya dia telah menelan semua pil yang bisa digunakan. Kalau begitu, mari kita cari beberapa suplemen obat spiritual. Setelah meregangkan tubuhnya, Harley Ye berjalan keluar. Dia bertemu Fen Sichu yang datang dengan mangkuk batu giok di tangan. Melihat Harley Ye yang lincah, Fen Sichu tertegun di tempat di mana muridnya yang sekarat kemarin. Dia hanya keluar selama 5 atau 6 jam, saat dia kembali, semuanya berbeda. Pagi, guru. Harley Ye menyapanya dan mendekati mangkuk batu giok yang dipegang Fen Sichu, mengendus dan memandangnya dengan mata cerah.
menjilati lidahnya lebih dari sekali selama proses ini. Di dalam mangkuk giok itu terdapat cairan spiritual yang mengandung esensi agung. Diperkirakan Fen Shichu membawanya untuk menguatkan kembali tubuhnya. Ini untukku. Harley Ye tersenyum dan dengan sadar mengambil mangkuk giok dari tangan Fen Shichu, dan secara sadar menuangkan cairan spiritual dari mangkuk ke dalam perutnya dan membiarkan api spiritual memurnikannya menjadi esensi murni. Setelah minum, Harley Ye menyadari bahwa Fen Shichu masih menatapnya dengan tatapan kosong. Melihat ini, Harley Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat telapak tangannya dan menggoyangkannya di depan mata Fen Shichu, "Guru." Melihat Fen Shichu masih tertegun, Harley Ye terbatuk-batuk dan mencubit ringan dada Fen Shichu. Kemudian, lalu, dan kemudian, percikan menyala di mata indah Fen Shichu. Tak lama kemudian, di puncak gadis giok terdengar jeritan seperti menyembelih sapi. Tidak butuh waktu lama bagi Andreas dan yang lainnya untuk datang, dan mereka berputar-putar 3 lingkaran secara bersamaan, memandang Harley Ye seperti monyet. Melihat Harley Ye lagi, kecuali jejak kaki di sekujur tubuhnya dan rambut seputih salju itu yang terbakar, wajahnya masing-masing ada 1 tamparan di kedua sisi, dan 2 mata yang sepertinya telah menjadi mata panda. Dia hanya jongkok di tanah, memegang bagian belakang kepalanya dengan kedua tangan, seperti penjahat yang direhabilitasi. Sebelumnya, karena tangannya yang nakal, dia menyentuh bagian tubuh Fen Shichu yang tidak boleh disentuh olehnya dan ditarik keluar oleh Fen Shichu dan dipukuli dengan keras. Ini sudah tidak apa-apa. Diki Pang dan Samudera Pang dari Paviliun Harta Karun menatap. Aku tidak salah lihat, kan? Cedera teknik ternyata sudah sembuh. Danto dan Master Daoxuan dari Balai Penegakan Hukum terkadang masih menggosok mata. Ini juga. Len Shichu tidak bisa menahan diri untuk menutupi mulutnya, tidak dapat berbicara untuk sementara waktu. Bagaimana situasi anak ini? Freddy Su dari Paviliun Obat Spiritual tanpa sadar menggaruk kepalanya. Ekspresi setiap orang berbeda, tetapi matanya bulat dan melotot. Tadi malam, Harley Ye setengah mati, dan hari ini dia hidup dan lincah. Jika tidak, Fen Shichu tidak akan menghajarnya. Ini telah sepenuhnya menumbangkan kognisi mereka. Dia tidak mati setelah cedera serius seperti itu. Dia hidup dan lincah hanya dalam 1 malam. Biarpun mereka bersikap tenang, tetap saja heran. Di sisi lain, Fen Shichu, dengan dadanya yang naik turun, menatap Harley Ye dengan ganas, pipinya memerah, tidak hanya malu tetapi juga marah. Siapa yang mengira Harley Ye akan berani menyentuh bagian tubuhnya yang itu dengan begitu sembrono? Jika Andreas dan yang lainnya tidak datang, dia ada menghajar dia dari siang hingga malam tanpa ragu-ragu. Namun, dia masih sangat bersemangat di dalam hatinya. Tadi malam, bukankah dia meneteskan air mata dari muridnya sendiri? Hari ini Harley Ye hidup dan lincah. Dia tidak hanya senang, tetapi juga terkejut. Keanehan Harley Ye benar-benar melebihi harapannya. Ini sepertinya sudah berkali-kali sejak dia bertemu Harley Ye. Setiap kali Harley Ye menjadi lebih baik tidak peduli seberapa parah lukanya, bahkan Rido Alam Kong Ming tingkat ke-8 tidak bisa membunuhnya. Dia sangat meragukan bahwa muridnya adalah reinkarnasi Tuhan. Tidak peduli apa yang orang lakukan, tetap tidak bisa membunuhnya. Ahem. Pembicaraan di tempat kejadian terhenti oleh batuk ringan dari Andreas Yang. Dia menatap lurus ke arah Harley Ye dan berkata sambil tersenyum, "Anak kecil, bagaimana kamu menyembuhkan cedera teknikmu?" Tidur nyenyak langsung sembuh. Harley Ye tersenyum malu-malu. Tetapi ketika dia melihat tatapan kanibalistik Fen Shichu, dia buru-buru menundukkan kepalanya lagi. Tidur saja sudah sembuh. Wajah Andreas dan yang lainnya menjadi sangat luar biasa.
bahkan cedera teknik yang tak berdaya bagi nenek moyang sekte Heng Yue, bisa kamu sembuhkan hanya dengan tidur saja. Bermain-main nih. Ekspresi mereka luar biasa, tetapi Fen Sichu tidak akan begitu sopan. Dia hanya menyingsingkan lengan bajunya dan berjalan ke depan, menekan Harley Ye ke tanah di tempat. Katakan, sebenarnya bagaimana sembuhnya? Kamu bilang kemarin, tidak akan pukul aku lagi. Ditekan ke tanah, Harley Ye berteriak. Apa aku pernah bilang? Bersambung. Bab 266. Karafli yang antusias. Di puncak gadis giok, Harley Ye berteriak lagi, sehingga separuh sekte Heng Yue mendengarnya. Mendengar suara ini, murid-murid yang melewati gadis giok tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh. Mengapa suara ini terdengar begitu akrab? Itu Harley Ye. Tidak mungkin. Seseorang berkata dengan terkejut, dia terluka sangat parah, tulang dan meridiannya patah menjadi 8 atau 9 bagian, seluruh tubuhnya lumpuh, tidak mati saja merupakan keajaiban, masih bisa melolong. Mungkin instruktur dan yang lainnya membantunya menghubungkan meridian dan tulang. Meski begitu, dia ditakdirkan menjadi sampah yang tidak bisa berkultivasi. Seorang murid merenung, aku dengar dia makan pil pengikis tulang berpola 5 yang bahkan akan membuat Alang Kong Ming akan kehilangan kultivasinya, belum lagi dia. Jadi, kita bisa menggertaknya di masa depan. Begitu kata-kata ini keluar, semua murid menoleh dan melihat ke atas dan ke bawah pada orang yang berbicara, seolah-olah mereka ingin maju dan menghabisinya. Selama diskusi, murid pewaris utama sekte Heng Yue Karafli diangkat ke puncak gadis giok. Setelah itu puncak gadis giok ditutup, Andreas yang dengan tegas melarang tegas orang lalu lalang, sehingga para tetua dan murid sekte Heng Yue yang lain tidak tahu apa yang terjadi dengan puncak gadis giok. Di depan kolam Yuling, Len Sichu terus-menerus menuangkan cairan spiritual ke kolam Yuling, untuk memaksimalkan esensi di kolam Yuling. Nah, selanjutnya Harley Ye akan menyembuhkan cedera teknik untuk Karafli di kolam Yuling. Pada akhirnya, dia tetap tidak menahan tekanan dan mengatakan rahasia tentang hukuman langit yang dapat menyembuhkan cedera teknik. Tapi kalaupun dia tidak mengatakannya, dia tetap akan menyembuhkan cedera teknik bagi Karafli. Ketika dia memiliki petir surgawi sebelumnya, dia tidak tahu bahwa petir surgawi dapat menyembuhkan cedera teknik, dan dia belum pernah melihat Karafli saat itu, dan dia bahkan tidak tahu bahwa Karafli menderita cedera teknik. Jika tidak, dia pasti akan mengambil tindakan membantu. Aku ragu, apakah petir surgawi benar-benar bisa menyembuhkan cedera teknik. Di sampingnya, Freddy Su mau tak mau bertanya kepada Harley Ye. Tetua, ini yang ke-32 kali. Harley Ye menarik telinganya, jangan khawatir, aku bilang itu bisa disembuhkan maka bisa disembuhkan, apa kamu khawatir ketika aku yang bekerja? Aku percaya, Freddy Su tersenyum bahagia. Adik seperguruan Ye. Di sisi lain, Karafli yang baru saja masuk, melihat Harley Ye sekilas. Karena Harley Ye berdiri di tengah kerumunan mungkin dipukuli sampai hidungnya membiru dan wajahnya memar, jadi dia terlihat sangat mencolok mata. Ini sama seperti ekspresi Fen Sichu dan yang lainnya ketika melihat Harley Ye, Karafli juga langsung terpana. Karafli bisa mengingat seberapa parah luka Harley Ye saat pertandingan 3 sekte, juga mengingat bagaimana keadaan Harley Ye saat memakan pil pengikis tulang 5 pola, dan terlebih lagi mengingat kondisi Harley Ye setelah menggunakan teknik terlarang yang mendominasi. Dia hanyalah sampah yang tidak bisa lagi lebih parah kondisinya. Sekarang, bagaimana dia tidak kaget melihat Harley Ye berdiri di sini? Karaf,
beberapa hal akan dijelaskan secara rinci oleh guru di masa depan. Mari kita obati cedera teknikmu dulu. Melihat Kak Rafli seperti ini, Andreas yang di samping tersenyum hangat. Begitu kata-kata ini keluar, cahaya tajam tiba-tiba melintas di mata Kak Rafli yang redup, dan dia menatap Andreas yang dengan penuh emosi. Guru, apakah kamu bisa menyembuhkan cedera teknik saya? Suatu ketika hatinya meraung-raung, dan ia cedera teknik yang memotong jalur kultivasinya. Dia adalah murid pewaris utama Sekte Han Yue, tetapi dia tidak bisa memenangkan kejayaan sekte tersebut. Sebaliknya, setelah pertandingan 3 sekte, dia menjadi lumpuh, yang membuatnya sangat tidak berdaya dan tidak terima. Sekarang, bagaimana mungkin dia tidak girang mendengar seseorang bisa mengobati cedera teknik untuknya? Guru, apakah saya perlu mempersiapkan apa yang perlu saya persiapkan? Mungkin karena terlalu bersemangat, dan Kak Rafli selalu tenang pun tampak sedikit tidak jelas ucapannya. Tidak perlu apa-apa, kata Harley, masuk saja ke kolam Yuling. Begitu kata-kata ini keluar, Kak Rafli tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut sejenak, memandang Harley, lalu memandang Andreas dan yang lainnya. Dia tidak bodoh, dia secara alami dapat mendengar bahwa orang yang ingin mengobati cedera teknik baginya adalah Harley. Sekali lagi, dia tercengang. Namun, dia buru-buru memasuki kolam Yuling, menarik napas dalam-dalam dan duduk bersila di dalamnya. Mungkin sedikit sakit, kakak seperguruan tahan. Harley telah mengaktifkan petir surgawi untuk menutupi tubuh Kak Rafli, membungkus jiwa Kak Rafli, dan menemukan luka di jiwanya. Segera, ekspresi kesakitan muncul di wajah Kak Rafli, tetapi dia menggertakkan giginya dan bersikeras tidak menangis kesakitan. Melihat ekspresi kesakitan Kak Rafli, Andreas dan yang lainnya ingin maju, namun akhirnya terhenti. Kakak seperguruan, menurutmu petir surgawi bisa menyembuhkan cedera teknik Kak Raf? Diki Pang mengalihkan pandangannya dari kolam Yuling ke Andreas yang cedera teknik Harley sudah sembuh, dia mungkin bisa menyembuhkan Kak Raf juga. Andreas yang menarik napas dalam-dalam dan menatap Harley sambil tersenyum. Si kecil ini telah menciptakan terlalu banyak hal yang mustahil, aku percaya dia bisa. Namun, hukuman langit ternyata bisa menyembuhkan cedera teknik, aku benar-benar tidak menyangka. Freddy Su mengelus jenggotnya pelan, menghela nafas terus-menerus. Jika bukan karena pemberitahuan Harley, khawatirnya mereka tidak akan pernah tahu. Jika Harley benar-benar dapat menyembuhkan Kak Raf, maka Sekte Han Yue kami memiliki 2 jenius yang tiada taranya. Master Daoxuan berkata sambil tersenyum. Betul, sebagian besar ekspresi penonton menjadi gembira. Harley tidak perlu diragukan lagi. Orang ini monster. Adapun Kak Rafli, bakatnya juga monster. Kalau bukan karena cedera teknik, maka baik Reinhard Hua maupun Aaron Zhou dari Sekte Zeng yang kemungkinan besar tidak akan sanggup menjadi lawannya. Dengan cara ini, Harley dan Kak Rafli akan menjadi 2 jenius tak tertandingi dari Sekte Han Yue. Keberadaan mereka memungkinkan Andreas dan yang lainnya untuk melihat harapan, dan itu adalah harapan yang sangat cerah. Nah, kamu sangat misterius. Selama diskusi, Fancy Chu menarik napas dalam-dalam dan melihat ke atas dan ke bawah muridnya. Bahkan cedera teknik dapat disembuhkan, yang benar-benar memberinya terlalu banyak kejutan dan kegembiraan. Kakak, kamu memilih murid yang hebat. Di samping, Lensi Chu tidak bisa menahan untuk mengedipkan matanya. Lensi, mengapa kita tidak mencari waktu, memanggil anak ini dan bicarakan baik-baik? Fancy Chu menoleh dan menatap Lensi Chu sambil tersenyum. Begitu kata-kata ini keluar, pipi Lensi Chu langsung menjadi setengah merah. Betapa pintarnya dia,
bagaimana mungkin dia tidak tahu ketika Fen Shichu mengatakan untuk mencari waktu, itu tidak lain adalah tentang kesuciannya. Kemarin jika mereka tidak bersatu melawan musuhin, khawatirnya rahasia ini tidak akan pernah diketahui Fen Shichu. Itu kecelakaan. Fen Shichu menundukkan kepalanya dan mengacak-acak sudut pakaiannya. Kenapa kalian tidak tidur bersama saja malam ini? Ih, kakak. Fen Shichu menghentakkan kakinya, menutupi pipinya dan berlari keluar. Melihat Fen Shichu yang berlari keluar, Fen Shichu tersenyum, tetapi matanya yang indah sedikit rumit. Untuk beberapa alasan, dia juga memiliki perasaan masam di hatinya. Di kolam Yuling, Karafli kembali mengerang kesakitan. Wajahnya sepucat kertas, dan keringat dingin menetes dari dahinya, tetapi aura kacaunya cenderung damai. Guru, tahukah kamu kekuatan apa yang membunuh kami? Di sini, Harley memandang Andreas dan yang lainnya sambil memanipulasi petir surgawi untuk menyembuhkan Karafli. Begitu kata-kata ini keluar, wajah semua orang langsung menjadi dingin. Khawatirnya, Sekte Han Yue belum pernah mengalami kerugian sebesar itu, ikut serta dalam pertandingan 3 sekte, hampir memusnahkan seluruh pasukan. Aku masih menyelidiki. Mengenai pertanyaan Harley, Andreas yang menarik napas dalam-dalam dan wajahnya menjadi semakin dingin. Jika kamu memberitahu aku tentang kekuatan mana yang berkomplot melawan aku, Sekte Han Yue, aku tidak akan membiarkannya. Aku tidak tahu apakah Paman Guru pernah mendengar tentang Jenderal Mayat. Harley bertanya dengan sengaja atau tidak. Bersambung.